Salam metal, teman-teman. Sangat mengejutkan ya. Kalau kita ngelihat dolar hari ini, bagaimana dia ras barusan ya. Saya lihat dolar berada di 17.901, teman-teman. Kita masih bicara soal dolar dan ekonomi ya. Kemarin itu sempat menyentuh 18.000 kurang 5 perak ya. Dan kalau kita lihat volatilitasnya ya, ini jelas-jelas bahwa BI melakukan intervensi yang sangat masif all out untuk tidak membiarkan dolar lari ke arah 18.000 apalagi ke 20.000. Sementara itu kita lihat Pak Menteri Keuangan kemarin katanya stres melihat dolar di 17.800. Mungkin ini hari lebih stres lagi karena lebih tinggi lagi ya, 17.900. Dan bukan tidak mungkin nanti ke 18.000, bukan tidak mungkin. Ini siang nih ya kan, bisa juga sore ditutup di 18.000 ya. Kenapa Pak Purbaya stres? Karena menurut beliau ekonomi kita fundamentalnya kuat ya kan. Pertumbuhan kemungkinan besar tahun ini 6% ya, beliau bicara di televisi. Kuartal pertama kita lihat bagaimana pertumbuhan kita 5,61% sebagai salah satu negara yang tertinggi pertumbuhan ekonominya di dunia. Ya, di G20 katanya paling tinggi, ya kan, kita mengalahkan Cina dan negara-negara lain, ya. Masalahnya kok kenapa dolar tidak seolah-olah tidak percaya ya pada pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi ya. Kita lihat bagaimana ini hari tadi saya katakan 17.901 gitu kan ya. Ya saya tentu melihatnya sesuai dengan prediksi saya ya. Jadi kalau dibilang saya agak happy ya happy dalam arti ya prediksi saya tidak salah gitu loh ya. Nah Bank Indonesia juga tadi ya kalau nggak salah juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik buying ya kan melalui direkturnya. Supaya tidak terjadi ras ke dolar. Mungkin Bank Indonesia juga sudah mencium ya bahwa banyak sekali sekarang ibu-ibu ya terutama yang ngeras money changer menukarkan rupiahnya dengan dolar atau membeli dolar gitu kan ya. Mungkin itu fenomena yang mengerikan juga karena ini mirip-mirip tahun 98 ya. Nah tabungan juga begitu ya kan, tabungan juga begitu ya, banyak yang konversi dari tabungan rupiah ke dolar ya. Nah orang sangat bertanya apa sih yang menyebabkan dolar ini begitu tinggi ya kan. Pak Purbaya bilang begini, nggak usah khawatir sebab kita lihat ke bond yield kita ya kan, yield obligasi pemerintah kita yang terus turun ya, yang artinya kepercayaan asing datang kemari beli obligasi sehingga yieldnya turun, harganya naik ya kan. Tapi masalahnya kalau kita lihat kok indikator lainnya seperti dolar tuh nggak mengindikasikan bahwa asing masuk gitu loh ya. Dan kebijakan menurunkan yield menurut saya juga kebijakan yang keliru ya. Sebab begini, hitung-hitungan saya berapa besar pressure untuk rupiah itu saya pakai yang namanya quick count ya. Quick count ini formulanya sederhana. Kalau kita mengambil acuan 10-year treasury bond di Amerika ya, itu yieldnya 4,5%. Seandainya kalau Indonesia mau mengeluarkan bond yang sama, berapa persenkah kupon yang ditawarkan? Mengetahui bahwa rating kita itu jauh berada di rating Amerika. Rating Amerika itu sovereign ratingnya double A ya, AA. Sementara kita sovereign rating kita itu triple B dan kemungkinan loh triple B minus ya kan. Artinya kita setidaknya sedikitnya 2,5 notch lower rating kita dibandingkan rating Amerika yang double A. Nah kalau Indonesia governmentnya mau mengeluarkan US dollar bond seperti US 10-year treasury yang 4,5%, tentu ada tambahan yang namanya default risk premium. Dengan gap rating yang 2,5 notch lower, anggap saja hitung-hitungan saya karena ini quick count, saya tambah 2,5% di atas 4,5%. Maka totalnya adalah
7%. Itu kalau Indonesia, government kita mengeluarkan US dollar bond, ya, yang similar dengan 10-year treasury. Itu dalam dolar 7%. Bagaimana dengan dalam rupiah? Misalnya seperti SBN, ya, yang sekarang yieldnya itu di bawah 7% menurut saya. Dan Pak Purbaya bangga bahwa yieldnya lebih turun lagi. Nah, mengetahui bahwa dalam dolar yieldnya itu 7%, tentu kalau dalam rupiah ada exchange rate risk, risiko pelemahan rupiah terhadap dolar. Nah, kita harus masukkan di sini yang namanya currency risk premium. Nah, hitung-hitungan saya dari volatilitasnya tiap hari dan dari trennya, bisa juga Anda pakai CDS atau NDF, setidaknya currency risk premium menurut saya 3%. Berarti dengan kata lain, kalau dalam dolar 7%, maka SBN dalam rupiah setidak-tidaknya menawarkan yield 10%. Ya. Dengan yield yang sekarang di bawah 7%, gapnya itu jauh sekali. Ya. Gap yang jauh ini, ya, itulah yang membuat tidak atraktif asing masuk ke negeri kita membeli SBN. Ya, itu alasannya kenapa saya bilang Pak Purbaya salah kalau menurunkan yield, misalnya dengan BI, ya, memborong SBN 10 tahun, ya kan, yieldnya turun, harganya naik, itu keliru, ya, malah terbalik. Harusnya membiarkan yield SBN naik ke atas 7% dengan tujuan 10% untuk membuat asing tertarik investasi di dalam bond market kita. Ya, itu fundamental saya di situ. Nah, dengan gap yang panjang ini, yang boleh bilang yang besar ini, antara 10% yang seharusnya by equation kita tadi dengan quick count mendapatkannya, dengan realitas di lapangan bahwa yield SBN di bawah 7%, tentu pressure-nya karena gapnya begitu besar, pressure terhadap rupiah ini tinggi sekali. Ya, tadi ada yang meramalkan minggu depan mungkin akan 18.200 itu dolar. Walaupun hari ini fluktuasinya sangat luar biasa, ya. Bagaimana BI all out intervention gitu loh, ya. Nah, apakah ini disebabkan oleh faktor eksternal dan internal? Tentu dua-duanya berperan, ya. Kita lihat bahwa dengan tingginya harga minyak, ya. Tingginya harga minyak yang masih di atas 90, saya khawatir APBN defisitnya itu akan lebih. Saya rasa market khawatir, ya, bukan saya aja. APBN defisitnya itu akan melampaui angka target 3%. Oh, itu wajar, ya, kalau market berpikiran begitu. Karena ini kan 50% kebutuhan minyak kita masih kita impor dengan harga yang basically hampir 2 kali lipat seperti harga sebelum perang Iran, ya kan? Jadi wajar kalau umpamanya pemerintah tetap mensubsidi dan akibatnya defisit lebih dari 3%. Nah, kalau kita pakai angka kuartal pertama yang 0,93%, ya kan? Kita linearly annualize dapatnya 3,72%. Itu yang pertama, yang terkait dengan fundamental, ya kan. Yang kedua, kemarin pun pada saat BPS merilis angka pertumbuhan ekonomi, kita lihat di situ setidaknya ada, setap pengetahuan saya, ada trade deficit yang tidak kecil, yaitu 1,1% dari PDB kita. Ya, nah, yang menjadi masalah di sini adalah fiskal sustainability kita. Kalau kita ngomong masalah APBN, ya, apakah fiskal kita ini kuat, ya kan? Sementara tahun ini setahu saya ada utang yang jatuh tempo sekitar 833 triliun jumlahnya, ya. Nah, yang saya khawatirkan, lebih khawatirkan lagi adalah kalau kita kembali lagi konsisten ke arah dolar exchange rate tadi, dengan tingginya harga minyak yang luar biasa dan dengan lebih tingginya angka inflasi kita dibandingkan angka inflasi di Amerika, maka dengan demikian real effective exchange rate kita merosot terhadap dolar.
ya. Mungkin kalau perhitungan teman-teman real effective exchange rate kita yang lalu adalah 16.500, ya kan, dengan adanya perbedaan inflasi yang boleh bilang cukup tinggi, sebab saya ramalkan bulan Mei ini ya kita akan melihat yang pertama kali ya double digit inflation, ya. Nah, saya khawatir dengan perbedaan inflasi yang sangat tinggi itu antara dolar dan Indonesia dan rupiah, ini bisa meningkatkan real effective exchange rate misalnya dari 16.500 ke 17.500, bahkan bisa ke 18.000. Sebab kita udah lihat tanda-tandanya sekarang bagaimana barang-barang harganya sudah naik, ya kan? Nah, kita sebagai importir, kalau Amerika termasuk net eksporter loh dari minyak, ya. Dia memang boleh dibilang tenaganya kuat sekali, minyaknya tuh kuat sekali, ya. Jadi walaupun harga minyak tinggi, notabene dia tidak mengalami defisit di dalam perdagangan minyak. Nah, kalau kita mengalami defisit, sebab kita 50%, anggap aja 50% dari kebutuhan BBM kita sehari-hari itu kita masih impor, ya. Jadi secara fundamental, baik melalui tadi selisih daripada yield government, ya kan, kita lihat bahwa rupiah tetap akan mendapatkan pressure, juga melalui nanti real economy, yaitu inflation differential antara inflasi kita yang mungkin double digit dengan Amerika yang masih di bawah 5%, cuma 3,8% kalau nggak salah sekarang, itu akan melemahkan rupiah kita terhadap dolar, ya. Ini perlu dicamkan oleh teman-teman sebagai pelajaran, ya kan, supaya artinya kita bisa mengetahui berapa besar tekanan terhadap rupiah kita, dan kira-kira rupiah ini, dolar ini terhadap rupiah akan keberapa. Nah, kalau pemerintah tetap dan Bank Indonesia tetap mengatakan, mempromosikan bahwa pelemahan rupiah ini sifatnya sementara. Sebab menurut mereka yang terjadi sekarang ini adalah musiman, ya. Musiman haji, ya kan, permintaan terhadap dolar tinggi. Sama musiman yang namanya dividend repatriation, ya kan. Jadi pemain asing yang ada di sini dapat dividen dari sahamnya, dan dividen ini dia tukarkan ke dalam dolar untuk dikirimkan ke rumahnya di sana, di luar negeri, ya, home base-nya. Nah, itu alasan mereka. Tapi tadi saya bandingkan dengan hitungan-hitungan saya yang berupa quick count dan hitungan-hitungan saya berupa real effective exchange rate, kita lihat bahwa sebaliknya yang terjadi. Dan ini hari pun dibuktikan bahwa dolar tetap menuju 18.000, ya. Nah, selanjutnya faktor apa lagi sih kira-kira yang menentukan dolar? Yang menentukan dolar itu yang kedua adalah kembali lagi, ya, kebijakan-kebijakan pemerintah, ya kan, yang membuat asing tidak percaya. Contohnya yang terakhir adalah kebijakan mendirikan PT DSI, ya, Danantara Sumber Daya Alam Indonesia. Nah, ini sangat mengerikan, ya. Kenapa? Karena bisa terjadi yang namanya distortion, ya, market distortion kalau PT DSI ini, ya, merupakan satu badan usaha yang mengambil barang-barang dari eksportir kita, setelah masuk ke gudangnya misalnya baru dijual kepada buyers offshore di luar sana. Ini bisa terjadi yang namanya market distortion. Nah, saking takutnya para pemain, misalnya kayak sawit sekarang. Tadi ada beritanya bahwa sawit petani harganya sudah drop lebih dari 50%, teman-teman, ya. Bayangkan, sangat luar biasa loh. Walaupun badan ini belum sama sekali melakukan operasinya, ya, baru didirikan, dan kabarnya tadinya bahwa akan beroperasi 1 Juni ini, ternyata katanya diundur baru 1 Januari 2027, ya. Dan di sini harga sudah berubah, ya. Harga sawit dari petani ini sudah lebih dari 50% drop, ada beritanya juga, dan itu jauh di bawah ongkos produksinya. Coba bayangkan teman-teman, ya, bagaimana sengsaranya para petani ini akibat kebijakan yang terburu-buru, yang tidak melihat konsekuensinya terhadap
ekonomi kita, ya. Nah, itu pun yang membuat S&P itu rating agency paling ganas itu, ya, itu sudah memberikan warning bahwa PTDSI ini bisa menjadi pemicu untuk menurunkan rating kita. Nah, inilah yang membuat orang menjadi tambah tidak percaya terhadap rupiah dan lebih baik memburu dolar, ya. Jadi ini juga disebabkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap oleh S&P itu bisa mengacaukan neraca pembayaran kita atau current account kita. Nah, kalau sampai current account kita itu defisit, APBN kita defisit, ini bohwat. Ya, ini saya wanti-wanti kepada pemerintah, ya kan, jangan sampai terjadi. Dan oleh karena itu, kembali lagi pertimbangkanlah PTDSI ini dengan baik. Apakah benar-benar tidak akan menjadi market distortion, tidak akan mengganggu market yang notabene ujung-ujungnya yang menjadi korban adalah para eksportir kita dan ekonomi kita secara makro, ya. Itu yang menjadi acuan daripada S&P, ya kan. Selebihnya juga ada komunikasi problem, ya, dari para pemangku jabatan di negara kita, ya. Misalnya pada saat The Economist mengeluarkan statement bahwa Pak Prabowo is jeopardizing our economy, ya, menghancurkan ekonomi kita, disambut oleh Pak Menku Purbaya yang mengatakan itu majalah bego. Nah, ini sangat salah sekali, ya. Jadi Pak Menku, jagalah mulut Anda baik-baik, sebab ini istilahnya wibawa satu bangsa Anda pertaruhkan. Wibawa bangsa Indonesia di mata asing itu dipertaruhkan, ya. Kita lihat juga bagaimana Cina, ya, sudah komplain lewat kamar dagangnya bahwa Indonesia ini sangat mengerikan dari rule of law, ya kan, diperas katanya di lapangan, kan mereka punya nikel, ya, smelter nikel, ya kan, tiba-tiba ERCAP, ya kan, produksi dipotong, ya, tiba-tiba royaltis mau dinaikkan. Nah, mereka merasa gue dikerjain nih masuk Indonesia nih, ya. Nah, ini bahaya sekali kalau menurut saya. Bahayanya di mana, teman-teman? Ingat loh, Cina, ya, Cina itu suatu negara yang superpower, ya. Dia udah mangkal begitu, tiba-tiba muncul, ya, berita bahwa Kertajati ini lapangan udaranya katanya mau disewakan kepada Amerika untuk dijadikan workshop atau tempat ngebetulin Hercules Amerika itu, ya, pesawatnya di situ, ya kan, semacam bengkel gitu kan, ya. Nah, kemarin dimuat di South China Morning Post kalau nggak salah, berita ini kental sekali, ya kan, sebab bukan tidak mungkin, ya, Cina itu khawatir, ya, Cina itu khawatir bahwa Kertajati ini pelan-pelan akan menjadi landasan, boleh bilang landasan militer Amerika, ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Cina, yang dianggap wah ini mengancam hubungan saya nih, ya kan, dengan Taiwan misalnya, ya kan, ya, yang mana Amerika mau ikut campur gitu loh, ya. Nah, kalau sampai mereka itu merasa aduh ini udah nggak benar ini semua nih Indonesia kebijakan-kebijakannya, bukan tidak mungkin mereka akan menghancurkan rupiah kita, ya. Seperti Soros melakukannya, seperti seorang hedge fund melakukannya, itu bukan tidak mungkin. Dan kalau sampai Cina melakukan itu kekuatannya 1000 kali lebih dahsyat dari hedge fund semacam Soros. Itu harus hati-hati kita, saudara-saudaraku, ya. Nah, ngeri sekali ngelihat ke depan, ya kan, apalagi kita lihat juga inflasi all over the world naik, yield curve daripada semua negara-negara, yield curve, ya, kurva imbal hasil daripada obligasi pemerintah di dunia itu naik akibat tingginya inflasi. Maka tidak aneh kalau rupiah mendapatkan tambahan external pressure, ya, menghadapi dolar, ya. Ini adalah saat pertama saya mengikuti kursus macam ini mengenai analisa pasar saham, dan apa yang saya dapatkan adalah sesuatu yang menarik, terutama untuk saya orang yang non keuangan. Metodenya sangat applicable,
sangat menarik, mudah diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pasar modal, dan penyampaiannya sangat mudah, bahkan untuk orang yang tidak mempunyai latar belakang keuangan seperti saya. Jadi secara umum hal ini sangat menarik. Kebetulan saya pernah pelajari, tapi secara praktikal di sini lebih praktikal, bisa diaplikasikan langsung. Nah, beberapa teori yang saya pelajari juga ada sanggahan atau misalnya masukan lah ya, lebih tepatnya untuk saya pribadi, dan ya praktikal dan applicable banget. Ini pertama kalinya saya belajar tentang evaluasi perusahaan. Semuanya baru buat saya, dan ketika belajar di sini cukup bisa dipahami dan mudah diterapkan. Dengan mengikuti kelas ini, saya menambah wawasan dan skill saya di bidang finance, terutama di valuasi. Kelas Proferi ini jelas insight baru yang gak didapat di luar sana. Minimal kalau untuk pemain atau yang suka trading saham, fundamental yang paling utama menentukan nilai saham, over value, under value itu kita dapat sekali, dan cara menjelaskannya sangat praktikal, mudah dimengerti, dan benar-benar bisa diimplementasikan gitu Pak. Mungkin itu aja. Alhamdulillah setelah mengikuti kelas business valuation ini menambah pengetahuan saya terkait bagaimana menilai perusahaan, dan tentunya tidak hanya mungkin perusahaan di mana saya bekerja gitu ya, karena bidang saya terkait dengan finance gitu, tapi juga untuk mengevaluasi perusahaan besar gitu yang listing di market, dan ini sangat bermanfaat sekali. Ada pertanyaan dari seorang wartawan ya kepada saya tadi barusan. Saya bilang, Mas, ya nanti ikuti saja podcast saya. Tadi saya sudah jelaskan apa saja penyebab rupiah melemah hingga tadi 17.901 tempat tembus, dan kemarin sempat nyolek-nyolek 18.000. Tapi kalau Anda sendiri ke bank atau ke money changer untuk membeli dolar, saya yakin 18.000 lebih ya kan, karena bank mengambil spread jual dan beli ya. Pertanyaannya adalah bagaimana prospek rupiah pada semester 2 2026 ini? Pertanyaan yang bagus tentunya ya. Sebab apa? Tadi saya katakan bahwa bukan tidak mungkin Mei ini kita melihat double digit inflation year on year. Jadi 1 tahun dibandingkan tahun sebelumnya ya. Bukan month on month, bukan 1 bulan ya. Nah kalau ini terjadi ya, yang saya khawatirkan dengan harga minyak yang tinggi itu akan terjadi PHK, bisa terjadi badai PHK. Ya, akibat apa? Akibat tingginya harga-harga konsumen ya kan, dari mungkin tahu, tempe yang kedelainya kita import, mungkin gula, minyak goreng dan segalanya ya, juga dikonsumsi di minimarket juga mungkin semua terdampak karena harga minyak naik, semua naik, kemasan-kemasan, barang-barang semua dalam plastik, dan plastik bahan bakunya adalah dari nafta, dari minyak. Bukan tidak mungkin itu terjadi, dan kalau itu terjadi harga-harga melejit ke atas dibarengi dengan daya beli masyarakat yang tanpa inflasi pun sudah turun, maka kita akan melihat apa yang namanya seperti di dalam episode yang lalu, yaitu affordability crisis ya. Affordability crisis itu adalah krisis akibat tidak sanggupnya masyarakat membeli barang-barang yang harganya melambung sampai belasan persen. Ya, itu bisa terjadi. Saya tidak harapkan, tapi itu bisa terjadi dari insting saya sebagai ekonom. Nah, prospeknya bagaimana di semester 2026? Prospeknya juga tidak bagus ya. Dari inflasi yang tinggi, dolar yang tinggi, ya kan, harga minyak yang tinggi membuat inflasi yang tinggi sebab kita impor minyak dalam dolar ya. Di samping itu ya, kita lihat juga
bagaimana S&P sudah mengancam bahwa PTDSI ini akan membuat mereka bisa menurunkan rating kita. Itu saya ngeri sekali membayangkannya. Benar-benar merinding bulu kuduk saya ya. Bukan tidak mungkin itu lari ke 20. Ini insting saya sebagai ekonom. Saya tidak menakut-nakuti Anda. Ya, dan selama ini toh juga apa yang saya takutkan terjadi juga ya. Dari 15.000 saya bilang 17.000 malah lewat ya kan ya. Rating kita akan di downgrade setahun yang lalu, ternyata benar 8 bulan kemudian di downgrade. Indeks harga saham gabungan jebol, ternyata terjadi apa yang saya katakan. Saya merinding kalau saya merasakan bahwa itu dolar seperti dalam insting saya ya kan, bisa 22.000 di bulan Juli, bahkan bisa ke 25.000 antara Juli sampai September gitu loh ya. Nah itu bisa terjadi. Saya tidak bilang itu akan terjadi, tapi itu bisa terjadi dari tadi ya. Pemicunya adalah gap antara imbal balik dolar, imbal balik ya imbal hasil daripada dolar dan rupiah yang begitu tinggi antara US Treasury dengan kita punya SBN. Yang kedua melalui real effective exchange rate yang melemahkan rupiah karena inflasi kita lebih tinggi dari Amerika ya. Yang ketiga, seandainya terjadi PHK, saya khawatirkan ya terjadi apa yang namanya feedback loop. Ya, feedback loop itu begini. Kalau rupiah melemah, terjadi PHK, ekonomi kita downturn, membuat orang lebih mencari dolar sehingga membuat ekonomi kita lebih downturn. Ini feedback loop ya, yang dinamis. Ini jangan dianggap sepele ya. Nah, oleh karena itu saya ngeri membayangkan ya jangan sampai mulut saya ini terjadi lagi bahwa bukan tidak mungkin dolar di bulan Juli 22.000 dan antara Juli sampai ke Desember seandainya terjadi feedback loop ya antara economic fundamental kita dengan rupiah terhadap dolar, ngeri saya bisa 25.000 ya. Nah itu ramalan saya. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apa saja sentimen yang mempengaruhi rupiah ke depan. Tadi saya udah katakan ya Mas ya, berapa proyeksi pada semester 2 2026 juga sudah saya ramalkan ya. Tapi poinnya begini ya. Saya tidak mau menggurui pemerintah ya, bahwa kebijakan moneter itu tidak bisa lagi digunakan ya. Percuma BI intervensi mati-matian toh tetap dimakan oleh pasar. Karena apa? Karena problemnya adalah tadi ya, gap imbal hasil yang tinggi antara dolar dan rupiah, gap inflasi Indonesia dengan Amerika yang tinggi sehingga menurunkan real effective exchange rate kita ya. Jadi instrumen moneter itu tidak bisa digunakan. Misalnya kalau BI menggunakan suku bunga dinaikin lagi. Tahu udah dinaikin 50 basis point. Tahu nggak dianggap sama market berapa besar kita harus naikin? Masa harus kita naikin dari 5,25 ke 10% misalnya? Kalau itu dilakukan, ya kan, bukan tidak mungkin ekonomi kita kolaps. Kalau ekonomi kita kolaps, orang memburu dolar. Makanya saya katakan tadi, ya instrumen moneter tidak bisa lagi digunakan. Ya, yang bisa digunakan adalah instrumen fiskal. Ya, instrumen fiskal itu satu, ya kan, perkuatlah fiskal kita dengan menunda program-program yang menghabiskan APBN dengan sangat dahsyat gitu loh ya. Ditunda aja dulu, dimoratoriumkan gitu loh ya. Seperti saya katakan misalnya MBG gitu kan, itu kan bisa ditunda gitu loh ya. Tidak bisa dipaksakan sekarang. Sebab menggunakan instrumen moneter atau menjual bond atau membeli bond seperti yang Purbaya katakan ada bond stabilization fund, it doesn't work karena gapnya itu terlalu tinggi ya. Jadi it doesn't work. Satu-satunya yang bisa membuat market tidak terlalu jittery, tidak terlalu ketakutan adalah dengan memperkuat fiskal kita. Ya, jangan sampai ini market beranggapan ini 2 bulan lagi ini habis gitu loh ya. Ini nanti defisit kita ya APBN lebih dari 3%. Ya, apalagi kalau mengeluarkan surat utang negara lagi. Tahun ini udah jatuh, yang akan jatuh tempo ini totalnya semua 833 triliun loh.
Ya, bayangkan ya. Nah, ini kalau kita ukur nanti akibat utang yang bertumpuk yang menjadi masalah juga, selain tadi PT DSI yang diancam oleh S&P akan menurunkan rating kita karena ini akan mengganggu balance of payment kita, akan mengganggu current account kita sehingga kita akan mengalami twin deficit, ya kan? Tapi lebih dari itu adalah masalah debt service ratio. Itu di atas 15% itu udah dianggap berbahaya. Ya. Sedang hitung-hitungan rating agency kita itu terakhir 18,7% setahu saya. Hitungan mereka. Tapi kalau formula saya itu bisa sampai 24-25%, ya kan? Bahkan formula ekonomi yang lain ada yang mengatakan 45%. Menurut saya itu terlalu ekstrim, ya kan? Sebab pada saat pemerintah bisa roll over utangnya, ya, itu kita masukkan lagi ke dalam equation, itu dapatnya saya 24-25%. Nah, kabar buruk selanjutnya katanya lelang SBN itu tidak banyak peminatnya. Mungkin karena kuponnya terlalu rendah gitu loh ya. Jadi ini semuanya menurut saya kalau melihat ke depan ini prospek rupiah untuk menguat terhadap dolar itu hampir nol gitu loh ya. Probability-nya hampir nol. Bahwa dolar akan terus meluncur ke depan ke atas ya itu sangat besar sekali ya kan, apalagi minggu depan nih ya, saya ngeri nih ya, minggu depan nih kalau sampai ini hari break di angka 17.900 sekian apalagi 18.000 itu udah bisa terjadi mengundang yang namanya speculative attack. Mengetahui bahwa BI telah all out intervensi, orang akan berpikir ini cadangan devisanya nih ompong nih lama-lama ya. Mendingan gue hajar aja sekarang. Kalau hedge fund berpikirnya begitu gitu loh ya. Jadi saya tidak terlalu optimis mengenai rupiah karena tadi ya dari financial channel terjadi gap yang besar antara tingkat imbal hasil investasi di dolar dan di rupiah itu masih sangat tinggi dan gapnya itu hitung-hitungan saya melalui quick account sekitar 3% ya, dan itu luar biasa tingginya. Berarti dengan kata lain selama gap itu tidak ditutup rupiah masih akan melemah. Yang kedua, adanya inflation diferensial. Menurut saya kita mengalami double digit inflation sementara Amerika sana masih single digit di bawah 4%. Ini menekan real effective exchange rate kita ya. Jadi bukan tidak mungkin dolar masih akan tetap ngacir gitu loh ya. Selebihnya kembali lagi pemerintah saya berpesan perkuatlah fiskal kita ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk menguatkan rupiah dengan janji-janji bahwa ekonomi kita fundamentalnya bagus ya, akan 6% pertumbuhannya dan ini sifatnya sementara karena ada ada dividen repatriasi, ada musim haji, permintaan dolar ya, itu semua tidak mempan ya. Market tidak percaya dengan statement-statement itu ya kan. Bahkan berpesan kepada ibu-ibu pun nggak mempan gitu loh untuk menunda pembelian dolar gitu kan. Katanya BI bilang, "Ibu kalau perlunya nanti baru 5 bulan lagi, ya beli aja nanti 5 bulan lagi. Kan ini bakal menguat lagi." Ya menurut saya sih tidak begitu ya. Banyak ibu-ibu yang malah panik saya lihat dan lari ke money changer ya. Jadi konklusi dari saya untuk podcast episode yang kelima ini adalah ya mengantisipasi bahwa hampir tidak ada ruang ya kan untuk rupiah menguat. Tadi dengan alasan-alasan tadi ya kan, dan ruangnya sangat besar ya kan, apalagi kalau sampai double digit dan PHK berguliran, bahwa dolar akan ke atas 20.000 bukan sesuatu yang mustahil. Bahkan worst case scenario di kuartal kedua itu juga untuk pemerintah saya berhati-hati ya kan, tidak menakut-nakuti karena apa yang saya takuti itu terjadi semuanya ya. Bukan tidak mungkin 22.000 di Juli dan 25.000 antara Juli sampai Desember nanti. Nah itulah podcast saya hari ini mengenai dolar dan fundamental ekonomi kita. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Ya, ciao, salam metal.